komplement ini menyebabkan kemotaksis daripada sel-sel radang, contohnya sel-sel PMN. Nah, PMN ini akan menyebabkan pembuluh darah, permeabilitas pembuluh darah menjadi meningkat, sehingga ini pembuluh darah ini jadi pecah. Ini pecah nih. Karena disebabkan oleh mediator-mediator yang keluar dari netrofil. Jadi netrofil ini mempunyai mediator-mediator yang menyebabkan rusaknya endotel dari pembuluh darah, sehingga netrofilnya akan keluar atau terjadi perdarahan. Jadi kalau kamu lihat di bawah vaskulitis atau purpura, itu inilah mekanisme yang terjadi kalau misalnya ini suatu autoimun yang mendasarnya adalah suatu vaskulitis. Jadi vaskulitis itu patogenesisnya adalah melalui endapan kompleks imun. Endapan kompleks imun yang mengaktifkan komplement. Komplement itu menyebabkan kemotaksis daripada sel-sel radang, terutama PMN dan netrofil. Netrofil itu akan mengeluarkan zat-zat atau netosis, yang ngetop itu netosis ya. Netosis dia akan menyebabkan kerusakan daripada jaringan di mana endapan kompleks imun tadi mengendap. Nah, ini tipe 3 contoh lain adalah serum sickness jadi antigen dalam jumlah besar yang disuntikkan kemudian tubuh membentuk antibodi contohnya pada pemberian antitoksin Nah, ini contohnya Jadi ini antigen dimasukkan, bukan antibodi ya, antigen dimasukkan, tubuh membentuk antibodi. Nah, kompleks antigen antibodi yang terbentuk ini akan menyebabkan gejala. Jadi di sini kalau orang kemasukan kuman nggak langsung demam, dia perlu waktu inkubasi untuk membentuk antibodi. Tapi kalau antibodinya sudah ada, udah standby, dia langsung membentuk kompleks antigen antibodi. Nah, kemudian antigen tadi dibunuh atau di kill oleh sistem kita dan terbentuklah antibodi yang tinggi. Nah, ini prinsip kalau kita memberikan imunisasi. Jadi prinsipnya begitu kompleks antigen antibodi terbentuk, kadang-kadang ya seperti pada anak-anak kan kita suntik misalnya kuman kuman vaksinasi, kemudian 2-3 hari demam ya dia. Nah, demam itu sebenarnya reaksi daripada adanya antigen antibodi. Demam sebentar, nah kemudian vaksinnya jadi sehat. Itu adalah mekanisme di mana terbentuknya antigen antibodi dan itu menimbulkan gejala. Ada gejalanya jadi. Antibodi yang terbentuk ini kemudian mediatornya banyak seperti yang kemarin dokter bilang. Nah, ini jadi kompleks imun yang terbentuk itu akan diendapkan atau mengendap terutama pada bisa pada glomerulus, bisa pada pembuluh darah, baik bisa di mata tadi kan, bisa semua, bisa di kulit, Nah, pada lupus itu mengendap bisa di ginjal. Pada RA itu mengendapnya di sinovium. Jadi di mana kompleks imun tadi mengendap, dia akan menyebabkan gejala klinis. Jadi kalau di sendi, jadi sendinya. Karena inflamasi yang terjadi. Nah, ini contoh penyakit-penyakit yang mendasarinya adalah reaksi hipersensitivitas tipe 3. Yang paling banyak ya lupus, kemudian poliartritis nodosa, HR, rheumatoid arthritis. Ini ada juga tadi penyakit Parmerlang, glomerulonefritis, post infeksi, alergi obat. Ini adalah penyakit-penyakit yang mendasarinya atau secara patofisiologi adalah reaksi hipersensitivitas tipe 3. Nah, komplement itu juga akan menyebabkan atau mengaktifkan trombosit sehingga menyebabkan mikrotrombi. Makanya kenapa pada penyakit autoimun itu sering terjadi sumbatan atau kadang-kadang mati mendadak pasiennya itulah terbentuknya mikrotrombi sehingga kadang-kadang pada pasien-pasien dengan autoimun dia merupakan orang-orang yang mempunyai faktor risiko untuk terjadinya trombus Jadi di situ kalau di klinik kita akan memberikan mencari apakah ada faktor koagulasi atau terjadi pengentalan darah karena adanya terbentuknya mikrotrombi. Oke, ini reaksi tadi demam yang terjadi karena terbentuknya kompleks antigen antibodi. Apabila kuman atau bakteri atau virus yang masuk tadi telah dihancurkan, maka produksi antibodi akan tinggi di dalam darah dan biasanya pasien akan sembuh. Jadi setelah demam dia akan sembuh.
apabila setelah pasiennya sembuh ada bagian tubuh kita yang sifat, berubah sifat, dia akan menganggap ada bagian tubuh kita yang mirip dengan bakteri yang tadi menginfeksi, itulah nanti yang disebut dengan penyakit autoimun. Contohnya pada Nah, ya, tadi sudah. Nah, ini dinding yang mengendap di dinding pembuluh darah ya, yang tadi dokter bilang, yang patofisiologinya vaskulitis. Udah tadi, ini udah, ya, ini juga sudah. Ini Sjögren's sickness sudah. Oke, ini penyakitnya tadi ya. Nah, ini tipe 4 ya. Jadi tipe 3 itu endapan kompleks imun, tipe 4 itu disebut dengan delayed type hypersensitivity atau TDH, atau ada juga cellular mediated immunity CMI ya, nama lainnya ya. Nama lainnya ada TDTH, ada juga namanya cellular mediated immunity. Di sini tidak ada antibodi yang terbentuk, tapi yang teraktivasi adalah CD8 dan CD4 yang berperan. Ya, jadi kalau tipe 4 itu seluler ya, seluler. Contohnya apa? Contohnya bisa pada alergi obat, bisa dermatitis kontak, ya, contoh penyakit yang melalui reaksi hipersensitivitas tipe 4 ya. Nah, ini contohnya. Jadi yang teraktivasi adalah CD8. Ya, jadi kalau di grand skema kemarin dia yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri itu yang teraktivasi TLP1. Ya, TLP1 akan mengaktifasi CD8 dan makrofag yang delayed type hypersensitivity. Nah, ini CD8 itu akan mengeluarkan zat sitotoksiknya, dia akan menyebabkan kerusakan daripada sel-sel. Ya, sel-sel yang terjadi ini. Ini contohnya juga pada DM tipe 1 ya. DM tipe 1 juga patofisiologinya adalah reaksi hipersensitivitas tipe 4 ya. Nah, ini delayed type hypersensitivita. Contohnya juga pada pembentukan granuloma pada TB ya. Ada 2 fase, dia fase sensitisasi ya. Dia tetap sama ya, ditangkap oleh APC ya melalui reseptornya MHC2, kemudian dia akan presentasi ke T helper 0 ya, kemudian dia akan mengaktifasi daripada makrofag. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi APC nangkep antigen tadi, bakteri bisa ya, atau tadi kalau dia yang kontak misalnya cincin. Cincin tuh barangnya misalnya terdiri dari tembaga. Jadi orang yang alergi terhadap tembaga, maka tubuhnya akan menganggap dalam hal ini APC ya, tembaga misal, atau lipstik misalnya, atau bedak bisa ya, dia kontak atau salep bisa ya. Ini akan menyebabkan aktivasi daripada CD8. Nah, CD8 kemudian akan mengaktifasi makrofag, atau juga dia akan mengaktifasi CD8 tadi. Jadi CD4 itu akan mensekresikan sitokin dalam hal ini IL-2 yang akan mengaktifasi baik ya delayed type hypersensitivity berupa makrofag atau terhadap CD8. Jadi 2 ya. Bisa makrofag dalam hal ini sel-sel Langerhans, bisa juga CD8 ya. Nah, ini sitokin yang berfungsi banyak sih sebenarnya ya. Ada IL-3, GM-CSF,
Cuman nggak perlu dihafal mungkin, tapi kamu perlu tahu ya. Ini ya ada makrofag inhibiting faktor, ada juga makrofag chemotactin faktor. Ini adalah sitokin-sitokin yang berperan pada reaksi hipersensitivitas tipe 4. Nah, nama lainnya disebut juga reaksi Delayed type hypersensitivitas. Kenapa delayed? Karena waktu yang terjadi ini 24 sampai 48 jam, bisa lebih dari situ. Jadi dia nggak begitu kontak langsung ini. Jadi kalau misal kamu alergi jam tangan nih, nikel ya, misal kandungannya nikel, nggak langsung pakai jam langsung melepuh tangannya, nggak. Ini seminggu, 2 minggu, atau sebulan, atau anting-anting kalau anak-anak ya, beberapa hari ya, kemudian baru terjadi ya. Jadi tidak langsung. Jadi dia makanya disebut delayed karena waktunya panjang ya. Jadi bisa 48 sampai 72 jam. Nah, ini manifestasi kliniknya contohnya dermatitis kontak yang dokter bilang tadi ya, melalui TH1. Nah, ini contohnya kontaknya, zatnya atau alergennya macam-macam ya, bisa juga misalnya dari tanaman ya, atau hanskun juga banyak karet ya, rubber banyak juga orang yang alerginya rubber. Jadi begitu dia pakai hanskun langsung buka-buka tangannya melepuh ya, atau sabun sabun, deterjen banyak juga. Jadi ini juga yang patogenesisnya ya ini ya, masuknya zat-zat aktif tadi yang dianggap sebagai alergen, turun dia ke bawah kulit, ditangkap oleh APC, ya, presentasi ke T helper 0, T helper 0 akan mengaktifasi makrofag. Ya. Sebagian juga akan mengaktifasi CD8 ya. Nah, ini hipersensitivitas pada tuberkulin juga sama ya patogenesisnya. Ini juga reaksi John Morse contohnya. Nah, kalau yang tadi dokter bilang CMI, cellular mediated cytolysis, itu adalah CD8 yang akan teraktivasi. Ya, CD8 ini dia akan menghancurkan ya antigen yang ada di dalam sel untuk kemudian lisis. Jadi selnya akan lisis melalui CD8. Ini juga, nah ini contohnya ya. Nah ini jadi yang diproduksi CD8. Nah CD8 ini akan mengikat reseptornya melalui MHC2, MHC1 pada permukaan sel, yang di dalam sel ini ada alergennya. Nah ini alergen. Deh. Jadi kemudian ini akan merusakan rusaknya sel. Jadi sel yang tadi di dalamnya ada alergen, misal sel kulit nih, ya. Nah, ada nikel misalnya tadi, komponen jam tadi, masuk ke dalam sel kulit, stratum corneum, masuk ke dalam sel nikelnya. Nah, ini misalnya, ya. Nah, kemudian dikenalilah oleh CD8 bahwa ada antigen di sini, diikat oleh CD8, kemudian dihancurkan. Jadi hancur selnya, sehingga menyebabkan cedera daripada jaringan. Nah, biasanya dia berupa melepuh, kayak luka bakar, gatel, udem, bengkak. Itu manifestasi klinik daripada reaksi hipersensitivitas tipe 4. Nah, ini contoh-contoh penyakitnya. Tadi dokter bilang ya, DM tipe 1, artritis reumatoid bisa, ya, sklerosis multiple, ya, miokarditis. Ya, ini adalah penyakit-penyakit yang patofisiologinya reaksi hipersensitivitas tipe 4 ya. Nah, habis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti bukunya di Prokarnen ya. Boleh silakan. Ya. Boleh, bisa dibeli itu. Mana kok beli? Oh, minjem. Ya. Ada kok. Kalau mau slide ini boleh, nanti minta dengan mana? Nah, ambilnya. Share di WA mereka. Ya. Ya, nanti kita simpan ya kalau mau. Kalau yang berminat boleh nanti kita kirim. Siapa? Pita ya? Pita yang biasa WA dokter. Iya, Dok. Ya, boleh. Slide-nya boleh dokter kirim nanti ya. Tapi Iya, ini Dok. ada semua di buku Prokarnen. Slide ini kan dipindahkan dari Prokarnen. Oke. Iya, Tapi kalau Dok. mau slide ini boleh. Iya, Apa? Dok. Ya, kita mau nanya nggak? Belum, Dok. Persentase. Oh, lah pinter gaul kalau udah nanya lagi. Dok, izin tanya dok. Ya, boleh silakan. Izin dok, saya Rifki izin bertanya dok. Apa kalau pada pembentukan apa namanya antibodi terhadap suatu
penyakit dok, jika pada saat prosesnya dilakukan penghambatan respon inflamasi, misalnya COX, ya dok, di COX inhibitor, mungkin kasus nyatanya waktu itu pada saat vaksin COVID tidak boleh dikasih paracetamol yang beredar itu dok. Oh, itu apakah Hmm, benar akan mengganggu proses pembentukan antibodinya dok? ya. Jadi paracetamol itu kan menurunkan panas. Ya, menghambat inflamasinya ya dok. Bekerja maksimal di temperatur yang panas itulah. Jadi kalau misalnya temperaturnya Maaf diturunkan, dok, maka dia, terputus tadi dokter. nah tuh, sekarang lah kedengar gak? Sekarang sudah kedengaran Nah, dok. ya jadi tubuh kita dalam hal ini sistem imun itu bekerja maksimal di temperatur yang 38-39. Nah, jadi kalau kamu turunkan temperatur, apa nggak terbentuk? Terbentuk tapi lambat, tidak maksimal. Ya, sehingga kalau mau maksimal ya 38-39. Tapi kalau lebih dari 39-40, nanti kejang pasiennya. Jadi kamu memang mesti mengkondisikan. Jadi sebenarnya tubuh kita itu buat panas itu ada tujuannya sistem itu. Bukan disuruh demam baik, tidak. Bukan hanya pada COVID, pada seluruh penyakit ya seperti itu. Jadi kalau misalnya itu secara patofisiologi, apabila antigen itu ditangkap oleh APC dalam hal ini makrofag, maka APC itu akan memproduksi IL-1, interleukin 1. Interleukin 1 itu akan pergi ke hipofisis untuk setting temperatur melalui produksi prostaglandin ya. Jadi prostaglandin itulah yang men-setting temperatur tubuh kita untuk supaya sistem imun itu bisa bekerja maksimal di temperatur yang panas. Ya. Jadi dia ada setting temperatur memang, tapi kalau terlalu panas biasanya sitokinnya kebanyakan, namanya badai sitokin pada sepsis contohnya. Ya. Jadi terlalu tinggi juga nggak bagus. Ya. Ada kondisi di mana diperlukan temperatur yang maksimal untuk sistem imun bekerja secara maksimal. Oke, Ripki ya. Oh iya dok. Ya, jadi memang sebenarnya kalau demam, kalau sampai 39, nggak usah dikasih paracetamol, Ripki. Ya, Oh iya baik dok. biar aja tubuh bekerja sistem imun untuk membentuk antibodi. Cuman kita ini panas dikit lah minum paracetamol kan. Apalagi anak. Anak panas dikit 37 lah dikasih paracetamol. Ya, akhirnya anaknya tidak melawan karena apa tidak terbentuk. Ya, ya, silakan. Ya, terima kasih dok. Ya, masih ada yang mau nanya? Nurul, adanya Nurul. Anissa, mana Anissa? Belum dok. Anissa, mana Anissa? Ya, nanya nggak Anissa? Belum ada dok. Hmm. Coba dulu, Anissa, tipe 4 tadi mekanismenya ada dua. Coba melalui jalur mana aja? Ada mekanisme terjadinya manifestasi klinik pada tipe 4. Apa aja? Apa Anissa? Hai Anissa tidak didengarnya nyo, dokter Ngoce. Sambil kerja ya? Dok, izin tanya dok. Anissa tadi mana? Kamu mau nanya Anissa belum jawab. Ya, maaf, Dok. Kedengeran nggak Anissa? Dokter tanya. Ya, tadi putus-putus, Dok. Bagaimana mekanisme manifestasi klinik pada reaksi persensitivitas tipe 4? Pada dua jalur tadi yang dokter jelaskan. Eh,
tipe 4 itu adalah reaksi ya, hipersensitivitas secara lambat, Dok. Ya, Hmm, bagaimana terjadinya manifestasi klinik? Mekanismenya. eh, Oh, ini dia mana nih dia? Ini dia Astari Riantika. Ah, tidak di copy ini Anissa. Ini dia mana nih dia? Nindya Astari. Nindya Astari Riantika. Ini dia. Nggak hadir ya? Nindya Astari Riantika. Pita, mana Pita? Dok, Nah, Nindya nih nggak hadir Pita. hadir dok. Makanya dokter bilang kalau kuliah sama dokter, kameranya mesti buka. Kalau nggak buka nggak hadir berarti. Iya, Ya, iya, dok. iyalah. Ini Nindya dipanggil nggak hadir. Dia hidupin aja kameranya, tapi dianya lari. Ya, nanti suruh ngadep saya Pita, si Nindya. Baik, dok. Maaf ya, Tadi dok. yang nanya mana tadi? Nurul, dok, mau nanya. Ya, silakan Nurul. Dok, ini kan kalau yang hipersensitivitas tipe 4 itu mekanismenya lebih lambat. Ada namanya yang delay tipe hipersensitivitas. Nah, kayak yang Hanskun tadi itu ada yang mungkin 5 jam baru ada reaksinya. Itu kenapa ya, Dok? Dia itu mekanismenya lambat memang. Prosesnya bukan 5 jam malahan. Dia kontak pertamanya benar itu mungkin lebih dari sehari atau 2 hari. Ya, pertamanya. Tapi pada kontak selanjutnya mungkin 5 jam dia. Ya. Jadi dia sebenarnya kontaknya itu lebih dari 5 jam sebenarnya. Karena mekanisme terbentuknya makrofag atau aktivasi daripada CD8 itu mekanismenya ya seperti itu. Beda dengan tipe 1. Kalau tipe 1 dia mekanismenya perjalanannya ya cuma 0 detik malahan. Begitu kamu suntikan bisa dalam waktu hitungan detik dia langsung reaksi anafilaksis. Karena mekanismenya ya memang seperti itu. Ya, sama cek kau masak bolu nah. Ya, ada yang masak 40 menit, kalau 8 jam ya 8 jam baru masak. Karena namanya 8 jam, ya. Nah, mekanisme yang terjadi pada tipe 4 ya itu. Ya. Oke ya, Nurul? Ya. Nggak ada faktor yang mempengaruhi ya, Dok ya. Enggak lah, mekanismenya, ya. Tapi faktor yang mempengaruhi tergantung jenis. Ya, jenis dengan alergennya. Ya, jadi kontak misalnya ya. Misalnya nikel sekian jam baru terbentuk gula. Ya, tapi misalnya kalau logam lain misalnya ya perak misalnya bisa aja 2 hari baru terbentuk setelah tempel. Ya, tapi biasanya kalau logam mulia jarang dia menyebabkan reaksi hipersensitivitas tipe 4 ya. Karena dia sempurna. Kalau ini tuh atomnya sempurna kalau logam mulia. Ya, tapi kalau logam yang atomnya tidak sempurna dia akan menyebabkan kerusakan daripada apa atom itu yang masuk lewat kulit ya jadi transfer di bawah kulit ya masuk ke dalam sel-sel kutanius kita ya, itu yang menyebabkan kerusakan atau bula ya akhirnya kan dia melepuh ya seperti orang pakai pikok juga kan pakai pikok lipstick ya kadang-kadang nggak ada langsung nempel lipstick langsung ini ya kadang hari ini pakai lipstick mungkin besok bengkaknya atau 2 hari kemudian
Ya, jadi dia udah masuk dulu ke dalam sel yang di bawah, kemudian reaksinya terjadi besok atau lusa kemudian, ya. Jadi dia waktu nempel mungkin belum. Ya, kalau pakai antingannya tuh waktu dipakai belum. Mungkin 2-3 hari baru bengkak di tempat pasang antingnya. Ya, gitu. Itu mekanismenya memang aktivasi daripada makrofag, ya aktivasi daripada CD8 itu memang itu memerlukan waktu se kalau di situ dibilang 24 sampai Dok, izin dok, ini nih dia dok. ini dia. Dok, maaf dok, tadi ke belakang dok. Maaf ya dokter. Ternyata terputus. Iya dok. Masih ada yang mau bertanya? Izin dok, boleh tanya lagi? Dok? Halo? Rifki yang mau nanya. Oh ya, iya dokter. Dok Ya, tadi maaf silakan. terputus dok, ini Ya. dia sudah muncul dok. Silakan yang nanya siapa? Oh ya dok. Izin dok, menanya kalau di buku Prof Kanen yang edisi 12 ini kan di tabelnya tuh ada klasifikasi Gelcomsnya yang dimodifikasi dok. Dia Ya. itu bisa sampai tipe 6. Ya, Nah, yang yang 4. Yang 4 itu jadi 3. Yang tipe 4 ada jadi 4A, 4B, 4C atau 456. oh iya, kira-kira Ya. itu apakah penting ya dok untuk diklasifikasikan lagi atau cukup kita Untuk lebih mengetahui secara spesifik, umum? jadi kan manifestasi penyakitnya banyak, ada yang alergi obat, dress ya. Jadi dia membaginya tergantung dengan mediator yang berperan. Boleh, ya. Kalau mau lebih dalam lagi boleh, tapi kalau misal lebih lebih simpel cukup 4. Tapi kalau kita mau mempelajari lebih lebih spesifik bagaimana mekanisme terjadinya yang paling banyak itu alergi obat ya, pada dress misalnya, pada ini itu AJEB misalnya itu mekanismenya ada yang tipe 4, 5 dan 6. Boleh. Oh berarti pada dasarnya mekanismenya sama ya dok, CD4 Ya, CD8. yang tipe 4 dibagi 3. Oh iya Tipe dok. 4 ada 3, ya. Jadi tipe Oh 4 baik itu dok. ada 3 atau disebut 4A, 4B, 4C atau 4, 5, 6, sama. Ya. Di situ hanya yang berperan nanti beda. Yang berperannya ada yang mediator-mediator yang berperan itu akan berbeda. Dan manifestasi klinik daripada penyakitnya juga berbeda. Boleh. Jadi kalau berminat tuh boleh aja memperdalam ilmu. Cuma kalau misalnya kamu cukup belajar sampai 4, 4 pun pusing dok, ya udah jadilah 4. Ya. Oke, masih ada yang mau nanya? Kamu ada kuliah lagi? Jam selanjutnya? Ada dok, tapi belum pasti dok. Oh ya Kosong sudah. Kosong ya. ya dok. Yuk, yuk. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita dokter tutup ya. Atau masih ada? Yuk. Iya dok. Nanti Sudah. nanti boleh minta PPT-nya ya dok. Sama Boleh. Ya. Ya, nanti dikirim ke kita ya. Saya iya minta tolong dok. nanti dokter Ufa nih. Minta tolong dokter Ufa nanti ngirimnya ke kita. Iya Oke. dok. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya tutup ya kuliah kita hari ini. Minggu depan dokter Yun ya?
Minggu depan Prof Edi, Dok. Oh ya, Prof Edi Dokter ya udah. Inza udah habis. Oh, dokter ini habis ya? Ya udah, Iya, Prof Edi. Kapan semesteran? di tanggal Nanti kabarin dokter. Kamu udah ngirim soal semua? Udah? Sudah ya? Soal udah kirim ke dokter belum? sudah, Dok. Oh ya Ujian sudah. review and evaluasinya tanggal bulan 12, Dok. Tanggal Oh 4. ya. Soal-soal MCQ yang dokter tugasin ada yang belum ngumpul? Sudah semua, Dok. Oh ya sudah. Sudah dikirim ke dokter ya? Pita ngirim ya? Iya, Dok. Ya, ya, ya. Dokter belum sempat ya buka ya. Nanti dokter Iya, lihat Dok. dulu. Siapa tahu bermutu dokter jadikan soal ujian. Iya, Dok. Ya, ya, oke. Dokter tutup ya kuliah kita pagi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.